tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah sholat subuh berjamaah tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga sholat kita, zikir kita, ibadah kita, tawakal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masuk hadis ke 58 masih dalam bab jujur. An Abi Hurairah qala, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Rasulullah menceritakan keadaan nabi-nabi dulu. Ceritanya begini, kata Nabi, "Wa nabiyyun minal anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi." Dulu, zaman dulu ada nabi yang berangkat perang. Wa nabiyyun minal anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi dulu pernah berangkat perang. Faqala liqaumi, kemudian ketika mau berangkat dan mengumpulkan ke rakyat-rakyatnya, terutama ke pasukan-pasukan yang akan ikut perang, itu pesannya begini, layat tabi'ani rajulun malaka bun amro'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha. Itu kalau diterjemahkan begini, nganten-nganten anyar, gak usah ikut aku kalau kamu belum merasakan madunya. Layak tabi'ani rajulun, seseorang tidak boleh mengikuti aku ikut perang. Malaka bunga imromatin, yang dia barusan nikah. Wa yuridu ayyabniya biha, ingin berkumpul sama istrinya. Walama yang dibina, dan belum pernah punya kesempatan untuk berkumpul. Artinya nganten anyar gak boleh ikut perang dunia. Kata Nabi itu, nganten-nganten baru tidak boleh ikut perang, di rumah saja. Terus wala ahadun bana buyutan walam yarfaq suku faha. Nomor loro wong sing kedadan omah ya ora entuk melu perang. Wala ahadun, tidaklah seorang bana buyutan yang sedang membangun rumah lam yarfaq suku faha, sementara gentengnya belum naik. Kedadan rumah belum rampung, enggak usah ikut
perang. Kemudian wala ahadun istaqo gonaman au khalifatin wa huwa yaqtadiru awladaha. Kemudian orang tani yang baru beli kambing atau baru beli unta, sementara kambing dan untanya yang dibeli sedang hamil menunggu kelahiran unta dan kambingnya, itu juga nggak ikut perang. Jadi di sini diumumkan yang tidak boleh ikut berapa tadi? 3, nganten anyar, yang bangun rumah, dan yang baru beli binatang ternak hamil belum melahirkan. Mungkin karena 3 hal ini kalau ikut perang tidak tenang dia. Bisa ngumpet-ngumpet kan itu kan. Wah yang dia coba, ayo terus kan gitu dong. Aku nanya nih dong, rumah kurung jadi, pedus kurung mana. Jadi pasti akan mengganggu ketenangan ketika perang, sehingga 3 golongan, 3 kelompok tadi tidak boleh ikut perang. Fahuja, maka kemudian Nabi itu berangkatlah perang dengan pasukan selain dari kelompok 3 tadi. Fadana minal Korea sholat al-asr. Kemudian berangkat menuju negara atau kampung yang mau diserang itu mendekati waktu subuh. Di sini menunjukkan bahwa waktu subuh itu tidak hanya sejak zaman Nabi Muhammad. Dari zaman dulu itu sudah ada waktu subuh, ya. Bahkan ada sholat subuh, ya. Sholat subuh atau sholat asar. Kalau di sini asar ya, sholat al-asr, sholat asar. Al-qoriban kendali atau mendekati sholat asar. Hanya dulu ada sholat subuh dan sholat asar. Nah, mendekati ke kampung yang mau diserang itu waktu asar, waktu sholat asar. Ternyata si Nabi itu bilang kepada matahari, Wakola lisyamsi. Nabi tadi bilang ngomong sama matahari. Di sini menunjukkan kalau memang dengan izin Allah, benda mati itu bisa ngomong-ngomong. Zaman Nabi ada unta yang mengucapkan syahadat di hadapan Nabi, gitu ya. Ada batu yang ngomong sama Nabi. Nah ini Nabi dulu ngomong sama matahari. Hei matahari, innaki makmuratun. Kamu itu makhluk Allah yang diperintah. Wa ana makmurun, dan aku juga makhluk Allah, hamba Allah, utusan Allah yang diperintah. Kalau bang zaman saya ini, tunggal guru ojo gagu, tunggal bolo ojo godo. Lamane, matahari, kamu itu hamba Allah yang diperintah. Aku juga hamba Allah yang diperintah. Allahumma bisha alaina. Ya Allah, matahari ini ditahan sebentar, jangan segera tenggelam. Wis puasa kene ngono wae ya mandek sik. Aja mlaku. Sampai kapan ya? Aku bisa hatta fatallahu alaihi. Hingga aku menyerang kamu itu menang. Setelah menang, persilahkan kalau matahari mau jalan terus tenggelam. Ini tidak takhayul, informasi benar-benar dari Rasulullah SAW. Berarti ini kejadian nyata. Kejadian nyata. Ketika mau perang, mendekati suatu kampung yang diperangi tadi, waktu asar. Berarti kan waktunya. Nah, minta mataharinya berhentikan. Jadi matahari bisa berhenti. Tapi kalau kemudian sekarang dicocokkan dengan ilmu perbintangan, ilmu alam sekarang, katanya kalau mataharinya berhenti, dunia rusak, nggak tahu itu ya. Tapi buktinya zaman Nabi itu, Nabi menyuruh bulan itu terbelah menjadi 2. Dan ternyata peneliti zaman akhir sekarang meneliti bahwa
Bulan itu di tengahnya ada retakan yang dulu pernah terbelah menjadi dua. Sudah kalau Allah berkehendak ya bisa. Ya. Matahari berhenti sebentar sampai si Nabi ini memerangi kampung yang diperangi, diberi sebuah kemenangan. Fajama al-Ghanaim, maka kemudian Nabi beserta para tentaranya ini mengumpulkan harta rampasan. Al-Ghanaim jamak dari Ghanim yang artinya adalah ghanimah, jamak dari ghanimah artinya adalah rampasan perang. Faja'at an-nar, maka kemudian datanglah api. Setelah harta rampasan itu dikumpulkan, kemudian Nabi itu mengundang api. Litakula, supaya dimakan oleh api. Dimakan oleh api itu dibakar. Jadi harta rampasan dikumpulkan semua di lapangan. Nabi itu mengundang api datang, ini harta rampasan sudah terkumpul. Falam amha, ternyata apinya nggak mau makan, nggak mau membakarnya. Ngompol ya. Fakola, maka kemudian Nabi itu bilang, inna bikum hululan, api ini nggak mau bakar, artinya nggak mau menerima amal kita semua. Berarti di antara kalian ada yang tidak jujur. Nah, ini letak babnya, di sini ada bab kejujuran. Sesungguhnya kalian di antara pasukan perang ini ada yang tidak jujur. Pasti ada yang menyembunyikan harta rampasan. Jadi misalnya tentaranya jumlahnya 100, mungkin 95 sudah mengumpulkan semua. Ada 5 orang yang mungkin nemu cincin di KSI gitu ya, nemu apa di kan gitu. Pada saat itu Allah belum menerima, buktinya api itu belum mau membakarnya. Bagi ini, maka ayo pada bayat ke aku, siapa yang belum jujur? Mingkuli qabilatin rajulun. Nah, setiap qabilah harus salaman sama aku. Mana yang tidak jujur? Wala zikot yang juga sudah diadi. Maka beberapa orang bayat salaman sama Nabi itu. Tapi ternyata api belum kunjung untuk membakarnya. Nabi itu tetap mengatakan fikum hudul wal tubayini qabilatum. Kalian masih ada yang belum jujur. Ayo bayat ke aku. Mingkuli qabilatin farasikon yang dua julain ausal satin biadi. Ada 2 orang, ada 3 orang bayat sama nabinya. Tetap saja apinya belum bisa bakar. Fikum al-hulul, ya, kamu adalah ada yang tidak jujur. Wajah bilok servis bilok bakar ini ada. Kemudian tiba-tiba yang ketiga, ada seseorang yang datang bawa benda besar seperti kepala sapi, dan itu terbuat dari emas. Ya Allah, ini dengan kurban itu, misalnya kepala sapinya disedekahkan salah satu jamaah, berarti terus disedekahi, terus dijual. Kepala sapi regane berapa Sularno? 100.000 kepala sapi daging. Nah ini kepala sapi kok songkok emas, itu kira-kira harganya. Ternyata ini ada orang yang tidak jujur, nggak tahu pas merampas itu dapat emas segede kepala sapi. Luar biasa. Zaman dulu itu. Ya saya ini mesti jadi miliuner. Pak Surono nemu kepala sapi kok emas itu saja. Itu pun sinar emas itu kan entok gitu kan. Ya Allah. Lalu itu tiba-tiba orang gunung datang bawa kepala sapi yang emas itu. Fawadohaha, maka ditaruh bersama tumpukan harta rampasan yang lain.
Faja'at an-nar fa'akalatha. Kemudian tiba-tiba api datang dan membakarnya. Berarti orang satu pasukan semuanya sudah jujur. Ketika masih ada yang tidak jujur, maka Allah tidak akan menerima amalnya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan falam tahilal gunaib di ahadin qablana. Nabi bercerita zaman dulu rampasan perang itu belum dihalalkan. Jadi kalau zaman dulu rampasan perang itu pasti dibakar karena belum halal. Tsumma ahalallahu lanal ghanaim. Kemudian zaman Nabi Muhammad rampasan perang itu halal dan dibagi-bagi. Lamma ra'a dhabbana wa ajalna wa ahalahalana. Kata Nabi Muhammad, umat-umatku itu pada lemah, ya, tidak sekuat umat-umat dulu, sehingga rampasan perang dibagi, dan itu memang Allah yang menghalalkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Babnya adalah bab kejujuran. Ternyata di dalam suatu komunitas, kalau ada yang tidak jujur satu, bisa jadi seluruh komunitas itu kena semua. Kan itu pasukan perang yang tidak jujur berapa ribu orang, menjadikan yang jujur pun amalnya ikut tidak diterima. Maka marilah kita terapkan kejujuran bersama-sama. Dalam satu keluarga, suami ya jujur, istri ya jujur, anak ya jujur, orang tua jujur. Dalam suatu kepanitiaan, kegiatan semuanya jujur. Dalam ketakmiran kita jujur. Dalam apapun kita diperintahkan untuk jujur, karena ketidakjujuran itu akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Buktinya dalam cerita hadis ini, yang tidak jujur hanya berapa gelintir orang, tapi dampaknya bisa mengenai seluruh pasukan. Maka hadis ini mengandung beberapa faedah, diantaranya syahwatud dunya tad'un nafsi ilal harqi wa mahabbatil taqwa. Syahwat, keinginan terhadap dunia itu terkadang berani menghalalkan segala cara, seolah-olah hidup ini akan selama-lamanya tidak akan mati. Padahal pengikut Nabi, sahabat Nabi yang perang bersama Nabi, tapi sahabat yang telah meliputi diri, bisa jadi berani untuk tidak jujur, nyinggake, ya, katanya ditumpuk dalam orang nasional bias tak singkir di ono kan ya. Kalau zaman dulu di kampung, mungkin kalau di perumahan nggak pernah terjadi ya. Lagi-lagi korban itu panitia dibentuk orang kampung itu. Ini ketika selesai itu ada kambing 20, kepalanya juga 15 gitu ya. Terus lagi yang dicari kalau korban itu kan kambing jantan. Ini kok kontrolnya hilang. Yang di jadi gula ini kontrolnya dewi-dewi, kontrolnya pedes. Ya, ternyata mendidik kejujuran itu lama, harus nanti itu dibagi, tapi nggak benar caranya seperti itu. Oh, ternyata ketika cerita ini ada dalam urusan apapun, kadang-kadang ada orang yang memang tidak jujur. Padahal kan ya orang piroho, kepala kambing itu yang mengerjani piroho kan itu kan. Terus ya Masya Allah, tapi kadang syahwat dunia itu bisa jadi menghalalkan segala cara. Padahal ya orang piroho, kadang seperti itu. Kalau di perumahan nggak pernah terjadi ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian al-umur al-hamah layang dari atufau pintu siasatiha ila lihazi min fanihil bar walidhalika kana maksudun nabi tafrihuhum minal awa'ik wal asghal liyak bilu alal jihad biniyatin sodikin. Perkara yang sangat penting
itu tidak bisa kemudian ditinggalkan demi urusan yang lain yang nanti akan tidak menjadi musuh. Buktinya Nabi ini melarang orang yang ada anyar, melarang orang yang ganda nomad, melarang orang yang punya hewan ternak baru, karena mereka itu sedang sibuk dengan urusan kepentingannya sehingga tidak fokus. Ketika diajak perang ke orang-orang yang seperti itu pasti akan menimbulkan sebuah kekalahan. Maka ketika kita sudah mau ibadah pada Allah, semuanya harus ditaruh, diletakkan, kita muraqabah khusus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang bagi kifayatul mujahidin umur dunia litab riyabunil jilati bisidqin, dianjurkan yang namanya mujahidin, orang yang mau perang itu ya dicukupi urusan keduniaannya ya, sehingga dia jihadnya dengan kejujuran. Karena kalau tidak dicukupi dalam hal urusan dunia, bisa jadi mereka kemudian tidak jujur. Contohnya ada satu yang menilai itu mungkin karena dia tidak punya, di samping ada tentang karakter gitu. Tapi ketika mereka sudah dicukupi, maka kemudian dia akan perang dengan jujur. Kemudian amrul jamadat, amrul taskiyat, wa takbirun, wa amrul uqala, amrul taklifun. Keputusan Allah terhadap makhluknya itu ada dua. Ada keputusan takwinun atau qadariyun, ada keputusan taklifun. Jadi misalnya Allah memerintah kepada sesuatu yang tidak berakal, itu namanya amrun takwinun atau amrun qadariyun. Jadi burung itu diperintah suruh sujud, gunung-gunung suruh sujud, ya pepohonan suruh sujud kepada Allah. Maka sujudnya adalah amrun takwinun, bukan taklifun. Maka ketika gunung, lautan, pohon disuruh sujud, pasti sujud semua. Tidak ada yang tidak. Beda ketika Allah merintah kepada mukallaf, jin dan manusia. Diperintah sujud, ya ada yang sujud, ada yang tidak. Diperintah sholat, ya ada yang sholat, ada yang tidak. Amrun taklifun itu kepada yang berakal. Sehingga besok yang disiksa itu yang berakal, yang dimasukkan surga yang berakal. Kemudian subutul mukjizat dari Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sahabat-sahabat dulu itu juga, nabi-nabi dulu itu juga mempunyai mukjizat ya. Di antaranya mukjizat Nabi ini bisa menghentikan matahari. Bisa menghentikan matahari. Jadi mukjizat Nabi terdahulu itu bisa, di antaranya adalah bisa menghentikan matahari. Subutul mukjizat dari Anbiya. Karena min alamat qabulul hebat dan wujudul hulul. Kemudian di antara faedahnya adalah amal yang diterima ketika dilakukan dengan kejujuran. Sehingga ketika ada yang tidak jujur, bisa jadi amal itu menjadi tidak diterima. Bahkan amalan yang lain bisa jadi juga tidak diterima. Kemudian satarallahu alaihi ummah wa rahimaha bi khilafil umam sabiqah faqad kana man ya'malu hulul aw maksiat yahdihullah. Rahmatnya Allah terhadap umat Muhammad hari ini itu orang yang tidak jujur itu tidak langsung dihukum oleh Allah. Jadi nggak kelihatan jujur, tidak jujur nggak kelihatan. Tapi zaman Nabi dulu ada orang yang tidak jujur itu langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya di kasus perang Nabi ini langsung tidak diterima. Siapa yang tidak jujur langsung kelihatan pada saat itu. Kemudian Nabi yang dimaksud adalah namanya Yusha bin Nun. Jadi bahwa Nabi yang diceritakan ini adalah namanya Nabi Yusha bin Nun. Masya Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, pertolongan kepada kita semua memahami tentang konsep kejujuran dan kita bisa jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, terhadap siapapun agar amal dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.